Kita hidup di zaman dimana game gratisan bisa bikin orang rela ngeluarin jutaan rupiah buat dapetin waifu digital. Dan yang bikin ini semua adalah satu, miHoYo, perusahaan game dari Tiongkok yang sekarang sudah bukan sekedar developer, tapi bisa dibilang raja game mobile anime di dunia. Tapi, lo pernah mikir gak sih, gimana caranya perusahaan ini yang dulunya cuma dibikin dari 3 mahasiswa bisa mendominasi industri game mobile global? Dan kok bisa gamenya yang katanya gratis malah nyedot duit banyak orang? Hari ini, kita bahas bagaimana miHoYo menguasai dunia game mobile bertema anime. Kita akan bahas mulai dari sejarah, game-game yang dikeluarkan, sampai strategi gila mereka yang bikin fans susah move on dari mereka. Tahun 2012, di Tiongkok, 3 mahasiswa dari Shanghai Jiao Tong University, Take Otaku Save the World. Yap, itu moto mereka. Dan mereka bikin perusahaan kecil bernama miHoYo, gabungan dari kata miho dan yo, yang katanya terinspirasi dari bahasa Jepang. Game pertama mereka, sebuah game sederhana di Android berjudul Fly Me to the Moon. Gaya animenya udah kerasa banget, tapi ya belum booming. Tahun berikutnya, mereka rilis Gun Girl Z tahun 2014. Game ini mulai dikenal di komunitas gamer dan otaku karena desain karakternya yang moe banget. Tapi, semuanya berubah saat Honkai Impact 3 muncul. Tahun 2016, miHoYo rilis Honkai Impact 3 dan boom! Ini jadi titik balik. Game ini bukan cuma tentang waifu. Ini game tentang grafis sekelas konsol, animasi sinematik, combatnya yang satisfying banget, dan yang paling penting, penuh dengan karakter cewek cakep dengan lore yang dalam. Banyak yang nganggep Honkai Impact 3 sebagai game yang mendobrak stigma game mobile itu murahan. Tapi, miHoYo nggak puas sampai di situ. Mereka pengen naik level dan muncullah sebuah proyek ambisius, yaitu Genshin Impact. Tahun 2020, miHoYo rilis Genshin Impact dan langsung meledak di seluruh dunia. Biaya produksi dan marketing diperkirakan lebih dari 100 juta dolar. Pendapatan di 6 bulan pertama lebih dari 1 miliar dolar. Menjadi game tercepat mencapai 1 miliar dolar dalam sejarah mobile gaming. Genshin itu unik, sebuah game dengan open world yang luas, ditambah dengan musik yang bagus, serta cerita yang memikat. Hal itu dipadukan dengan karakter yang mempunyai fanbase tersendiri, plus sistem gacha yang sangat aktif. Orang nggak sadar, ini game gratis yang secara halus mendorong kita untuk beli Primo Game. Pernah nggak sih, kalian niat cuma login 10 menit, tapi malah kejebak daily quest selama 2 jam? Genshin gak cuma jadi game, tapi budaya. Ada cosplay, fan art, event offline, dan merchandise. Bahkan jadi bahan diskusi akademik soal monetisasi. Tahun 2022, miHoYo ganti nama operasional global menjadi HoYoverse. Bukan sekedar rebranding, mereka buka kantor di Singapura, Montreal, Tokyo, Los Angeles, bahkan Eropa. Tujuan mereka jelas, jadi perusahaan hiburan global dengan IP kuat. Dan ini gak main-main. Genshin diikuti dengan Honkai Star Rail tahun 2023, dan yang paling baru, Zenless Zone Zero tahun 2024. Tak kalah dari Genshin, Honkai Star Rail memiliki pendapatan 500 juta USD di 6 bulan pertama. Sedangkan Zenless Zone Zero, pay registrasi global, mencapai 40 juta user. Strategi mereka jelas, visual anime yang kuat, lore dan dunia yang dalam, serta lagu dan musik yang eye-catching. Jadi, kenapa miHoYo bisa menguasai pasar game mobile anime? Pertama, mereka itu ngerti otaku market. Mereka sendiri otaku,
Jadi, mereka tahu cara ngebuild karakter, dunia, dan cerita yang relatable. Yang kedua, kualitas tinggi. Mereka bikin game mobile yang bisa ngalahin kualitas game konsol. Yang ketiga, investasi jangka panjang. Mereka nggak buru-buru cari untung, tapi bikin produk yang bikin fans setia. Yang keempat, gacha dengan perasaan. Mereka paham cara bikin pemain care sama suatu karakter sebelum akhirnya ngeluarin barang limited. Dulu, orang anggap game mobile itu cuma buat killing time. Tapi sekarang, ada game mobile yang ceritanya bikin kita nangis, yang grafiknya bisa bikin ire developer AAA, yang komunitasnya bisa ngeramein event skala internasional. Dan semua itu dimotori oleh satu perusahaan kecil yang dulu lahir dari impian 3 otaku. MiHoYo bukan cuma perusahaan game, mereka adalah contoh gimana passion, teknologi, dan strategi bisa nyatu jadi dominasi. Jadi, kamu pernah mainin game dari MiHoYo nggak? Tulis di kolom komentar ya. Dan seperti biasa, like dan subscribe. Sampai ketemu lagi bareng Kronika. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way.